Halo, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dwi Ahmad Nugroho, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2020, LPTK Universitas Bengkulu. Hari ini Selasa 1 Desember 2020, saya akan melaksanakan praktek mengajar dalam rangka kegiatan uji kinerja PPG dalam jabatan 2020. Silahkan saksikan kegiatan saya bersama para peserta didik. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Nah, kembali bertemu dengan Pak Guru ya. Bagaimana kabarnya kalian? Baik. Baik Pak. Baik. Kalau begitu, apakah kalian sudah absen di GC? Sudah Pak. Pak Guru lihat sudah banyak yang bergabung ya. Jadi kita akan mulai. Nah, kita akan mengawali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Nah, kita ambil sikap berdoa yang baik anak-anak. Atau ada yang mau memimpin doa? Tolong pimpin doa. Devina. Mari kita berdoa. Dalam ya Tuhan, kami memulai belajar, berkati belajaran kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sudah Pak. Ya, terima kasih. Nah, anak-anak, untuk kegiatan awal kita ini, Pak Guru akan mengajak kalian untuk bernyanyi lagu Indonesia Raya ya, untuk menghormati pahlawan kita. Marilah kita bernyanyi, nak. Bernyanyi yang semangat ya. Indonesia, tanah airku, tanahku, darahku. Di sanalah aku Indonesia, kebangsaan, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah rakyatku, semua Indonesia merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, anak-anak, coba perhatikan apa yang Pak Guru bawa. Kelihatan belum? Ya Bu. Kelihatan? Apa ini anak-anak? Madu, ya betul. Kira-kira madu itu rasanya bagaimana anak-anak? Manis. Siapa yang suka madu? Aku Pak. Aku Pak. Ya. Ya, itu siapa itu? Suka madu ya? Nah, anak-anak apa? Madu itu kenapa kalian suka? Karena manis. Lain manis? Membuat badan kita menjadi sehat. Ya, betul. Apalagi di masa COVID ini ya, anak-anak, kalian harus banyak mengkonsumsi makanan bergizi ya. Nah, anak-anak, madu ini dihasilkan oleh apa? Lebah. Ya, betul.
Lebah, Pak. Lebah itu saat membuat madu, itu apa yang dia lakukan anak-anak? Mengambil nektar. Oh, mengambil nektar dari nektar bunga. bunga, betul. Jadi dia tidak bisa ya membuat madu sendiri tanpa bunga ya. Iya, Pak. Nah, anak-anak oleh karena itu kita hari ini akan belajar mengenai hubungan antara dua makhluk hidup. Kalau tadi madu itu hubungannya antara lebah dan bunga kan. Nah, sekarang kita akan belajar hubungan antara makhluk hidup ya. Selain lebah dan bunga, masih banyak lagi. Jadi anak-anak, kita hari ini akan belajar. Yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan macam-macam hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan dengan tepat. Kemudian nanti kalian juga belajar menjelaskan pengertian simbiosis dengan benar. Kemudian yang ketiga kalian akan belajar membandingkan 3 jenis simbiosis dengan benar. Kemudian yang keempat, kalian bisa menjelaskan ya. Anak-anak kalian akan menjelaskan pamflet yang berkaitan dengan simbiosis dengan tanggung jawab. Kemudian yang kelima, menemukan informasi yang penting pada teks non-fiktif dengan benar. Yang keenam, membuat sebuah teks non-fiksi tentang salah satu hubungan khas antar makhluk hidup dengan percaya diri. Yang ketujuh, kalian menganalisis properti tari turuk lagai dengan tanggung jawab dan kalian mempraktikkan beberapa gerakan tari turuk lagai ya dengan properti tari. Nah, Pak Guru harapkan nanti kalian setelah belajar ini ya, kalian bisa mengetahui hubungan antar berbagai macam makhluk hidup ya. Kemudian jadi nanti kalian di rumah tidak bingung. Kok ada hewan itu bisa berteman dengan hewan lain atau perilaku hewan ya. Jadi anak-anak hari ini kita sudah sampai ke tema 5, ekosistem, subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem ya. Coba anak-anak amati gambar di bawah ini. Ada gambar apa saja anak-anak? Ekosistem padang rumput, ekosistem sungai, ekosistem padang gurun. Ya betul, ekosistem hutan hujan, ekosistem sungai, ekosistem padang rumput dan ekosistem gurun. Nah, anak-anak apa saja hewan yang hidup di ekosistem hutan hujan? Apa saja? Rusa. Rusa, betul, pintar. Apalagi? Banjir, Pak. Apa? Banjir. Kancil, ya. Lanjut, apalagi? Beruang, Pak. Burung ya, burung, beruang. Oke, udah. Ikan, Pak. Ikan. Belut. Ular ada ya? Ular. Oke. Kalau ekosistem padang rumput apa saja, Nak? Kalau ekosistem padang rumput? Bisa. Gajah, Pak. Gajah. Unta, Pak. Ah, itu kan sekarang ekosistem gurun. Unta tadi. Ular ya. Ya, betul. Oke, kita lanjutkan. Di padang rumput apa ya hewannya? Nah, sekarang Nak, ekosistem tundra. Mana tundra itu? Tundra. Tundra itu tempat yang dingin. Oh. Beruang es. Beruang kutu.
Ya, mungkin beruang Beruang kutub. Beruang kutub kok. Pak. Dan hanya beberapa rumput yang bisa hidup di situ ya. Kalau ekosistem taiga, Beruang hitam, Pak. beruang hitam, pintar. Ada singa, Pak. Serigala, Pak. Serigala, betul. Harimau, Pak. Singa. Harimau. Nah, Danu itu kalian buka di buku paket juga kan, ada kan? Nah, Pak Guru sudah tampilkan di sini. Oh, ada di sini buku paket. Coba dibaca. Siapa yang mau membaca? Hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Semua makhluk hidup memiliki kebergantungan yang saling mengisi antara yang satu dengan yang lainnya. Manusia memerlukan tumbuhan, hewan. Makhluk hidup juga membutuhkan tanah, air, matahari, udara, air, dan matahari. Di dalam ekosistem terjadi interaksi atau hubungan yang saling membutuhkan antara makhluk hidup dan antara makhluk hidup yang mempunyai tak hidup. Nah, kita lanjutkan. Nah, dilanjutkan oleh Destri. Tolong dibaca Destri. Pada rantai makanan terjadi proses makan dan dimakan oleh berbagai makhluk hidup yang ada pada ekosistem. Pada gambar di atas terlihat tumbuhan hijau menghasilkan makanan yang akan dikonsumsi oleh hewan konsumen. Lalu hewan konsumen tingkat pertama diberikan oleh hewan konsumen tingkat kedua. Hingga hewan tingkat tertinggi mati dan diuraikan oleh pengurai. Nah, anak-anak coba lihat. Di sini ada rantai makanan ya, gambar ya. Di mana produsen itu adalah tumbuhan sebagai produsen itu dimakan oleh konsumen pertama, yaitu Belalang. Belalang kemudian dimakan oleh Katak. Kemudian katak dimakan oleh Ular. ular. Selanjutnya ular dimakan oleh Elang. elang mati kemudian dimakan oleh jamur. Nah, belalang itu kan memakan produsen, maka dia disebut dengan konsumen pertama. Ular memakan konsumen tingkat 2, maka disebut konsumen tingkat 3 dan seterusnya. Nah, itu berputar ya, seperti rantai. Nah, itu adalah salah satu hubungan antara makhluk hidup. Kebergantungan makhluk hidup melalui rantai makanan, banyak makhluk hidup lain yang berhubungan dengan cara yang khas. Hubungan dua makhluk yang berbeda dan sangat erat kaitannya disebut simbiosis. Terdapat 3 jenis simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, paratisme, dan komensialisme. Bagus, terima kasih, Marcel. Nah, jadi anak-anak, simbiosis itu ada 3. Pertama, ada simbiosis namanya simbiosis mutualisme. Itu adalah simbiosis hubungan antara 2 makhluk hidup yang saling menguntungkan. Ya. Hubungan antara burung jalak dan kerbau contohnya. Kalau kalian lihat ya. Jadi burung jalak itu makan kutu-kutunya kerbau. Jadi kerbau sudah tidak punya kutu. Ya, dia tidak gatal badannya. Dia untung juga, saling untung ya. Namanya adalah simbiosis komensalisme. Yaitu hubungan antara 2 makhluk hidup. Dalam hal ini makhluk hidup yang satu mendapat keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lain tidak dirugikan. Yang satu untung, yang lain tidak rugi ya. Contohnya adalah tumbuhan anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Jadi anggrek hanya numpang hidup di situ, tapi tidak
untung dan merugikan tidak yang tidak pohonnya itu ya. Yang ketiga apa? Parasitisme. Nah, parasitisme ini apa nak? Hubungan antara dua makhluk hidup ya. hidup dalam makhluk hidup. Dalam hal mendapatkan makhluk yang dapat kerugian. Ya, jadi yang satu untung, yang satu rugi ya. Contohnya apa? Contohnya Hubungan antara pohon mangga dengan benalu. Nah, kalau kalian lihat ini, nak, pohon mangganya ini dia dirugikan karena ditumpangi oleh pohon benalu, tumbuhan benalu. Jadi benalunya ini mengisap sari-sari makanan dari pohon mangga. Nanti pohon mangga lama-lama layu dan mati. Ya. Nah, adakah yang ingin bertanya? Saya mau bertanya, Pak. Siapa? Sepania, Pak. Oh ya, Sepania, silahkan. Apa contoh lain dari simbiosis mutualisme, Pak? Apa contoh lain simbiosis mutualisme? Ada yang bisa menjawab? Lebah sama bunga, Pak. Oh iya betul, lebah sama bunga. Betul, itu mutualisme, pintar. Siapa tadi? Sandi, Pak. Ya, Sandi. Pintar. Anak-anak, ini contoh lain dari mutualisme, yaitu bakteri Rhizobium, Leguminosarum, dan tanaman polong-polongan. Ya, yang kedua, ada juga manusia dengan bakteri. Manusia sama-sama untung. Manusia itu untungnya di dalam pencernaannya, ya, di usus apa sisa-sisa makanan bisa busuk ya, kita keluarkan. Nah, bakteri bisa hidup di situ. Ya, jadi kalau yang komensalisme itu kan paling yang untung satu, yang lainnya rugi, tidak rugi ya. Contohnya ini ikan remora dengan ikan hiu. Yang kedua, katak dan pohon. Jadi katak numpang di pohon. Tinggal. Kemudian udang dengan timun laut. Kemudian yang parasitisme itu nyamuk dengan manusia. Ya. Kalau parasitisme itu kan yang untung satu, yang lainnya rugi ya. Manusia rugi. Tapi dengan cacing hati, kemudian lalat dengan buah, jadi busuk ya, lalat dapat makan, tikus dengan tani. Anak-anak perhatikan video ini ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Simbiosis dan jenis-jenisnya. Apa itu simbiosis? Simbiosis merupakan hubungan dua makhluk yang berbeda dan sangat erat kaitannya. Lalu, apa saja ya jenis-jenisnya? Simbiosis mutualisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, burung jalak dan kerbau. Kerbau mendapatkan keuntungan karena kutunya berkurang dan burung jalak mendapatkan makanan. Nah, sekarang Pak Guru akan menjelaskan tentang pamflet. Nah, jadi pamflet itu adalah tulisan yang dapat disertai dengan gambar atau tidak, yang dicantumkan pada selembar kertas. Jadi jika dilipat atau dipotong setengah, sepertiga, bahkan seperempat akan terlihat lebih kecil. Nah, kalian nanti di rumah juga akan membuat pamflet ini ya, tulisannya mengenai simbiosis. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini nanti. Contohnya seperti ini.
kita belajar teks non-fiksi. Nah, di pamflet itu tadi kan ada tulisan kan? Tulisan itu disebut dengan teks non-fiksi. Kenapa disebut teks non-fiksi? Karena tulisan itu adalah mengenai informasi yang sebenarnya, ya, tidak dibuat-buat, dikarang atau hayalan manusia saja, ya. Nah, contoh teks non-fiksi adalah, coba teks yang dibuat berdasarkan kenyataan yang ada, realitas tanpa mengada-ngada, atau hal yang benar terjadi dalam kehidupan. contohnya ada laporan, ada karya ilmiah, artikel, masih banyak lagi ya. Ini ada contohnya, nak. Kalau kalian lihat ini, hubungan lebah dan bunga merupakan contoh simbiosis mutualisme. Pada hubungan tersebut, baik lebah maupun bunga sama-sama memperoleh keuntungan. Bunga menghasilkan madu. Anak-anak, ternyata alam ini terjadi hubungan, ya, antar makhluk hidup. Begitu juga dengan manusia. Manusia itu juga punya hubungan dengan alam. Nah, salah satunya dengan tarian. Nah, ini ada alam dan tarian. Pak Guru, buku kalian juga sudah ada, ya. Coba dibaca. Aprina, tolong dibaca. Aprina, paragraf 1. Tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Suku Matawi tinggal di Pulau Nias, Sumatera Utara. Selain menjadi sumber kehidupan, alam memberikan inspirasi seni. Alam sebagai inspirasi seni dapat dilihat dari tarian tradisional mereka yang memberi nama Tauruk Langgai. Dalam tarian ini, penari menirukan aneka gerak hewan seperti unggas, kelinci, dan monyet. Tarian ini biasanya ditarikan sebagai penutup prosesi pengobatan yang dilakukan oleh ahli pengobatan tradisional suku Mentawi. Tujuan tarian ini adalah memberikan hiburan kepada si sakit agar segera sembuh. Ya. Lanjutkan. Tarian ini ditari oleh beberapa sekria, seorang ahli pengobatan yang memimpin upacara ini. Sekria mengenakan hiasan kepala berupa manik-manik dan bulu unggas dan memegang daun. Dan berapa tradisional sekira selalu berinjak-injak sambil membungkuk badannya, kepala menengadahkan ke atas sambil mengepakkan daun. Di tangan kakinya menghentakkan papan lantai menghasilkan suara ritmis yang teratur. Kedua berkeliling terkadang saling mengejar atau berjajar terhadap lengkingan keluar dari mulut sekerial dalam semaran lampu petromok. Bayangan para sikerei yang menari jatuh di dinding tanpa hidup seperti dua ekor burung menari di alam bebas. Ya, terima kasih Aprina sama Eksa. Anak-anak, ini ada tari dari suku Mentawai, ya. Namanya tari Turuk Langgai. Tarinya sudah pernah melihat anak-anak? Belum? Belum ya? Belum, Pak. Ya, Pak Guru akan putarkan tari Turuk Langgai ini. Kalian perhatikan, ya. Kalian lihat apa yang dikenakan anak-anak? Ini apa? Daun. Ini daun. Kemudian burung. di atas ini ada bulu burung. Nah,
Daun-daun, Pak. Nah, ini daun-daun. Apakah kalian sudah membawa daun-daunan? Dapat. Nah, Pak Guru sudah membawa ini. Coba kalian tunjukkan daun-daun milik kalian. Kalian bawa. Coba buka ya. Seperti ini ya. Coba kalian pura-pura menari kayak tari turuk lagai tadi. Aduh. Letakkan di jari kalian. Nah, seperti ini Di ya. jari. Nah, nanti kalian juga belajar menari-nari seperti itu ya. Nanti dibuat video, kalian kirim ke WA Pak Guru. Nanti ikuti irama ya. Kemudian kalian cukup memakai kaos saja ya. Anak-anak silakan ambil buku, kalian kerjakan matematik ya, LKPD 1, 2, dan 3. Sebentar lagi Pak Guru kirim LKPD-nya ya. Menulis ini. Nah, kolom pengamatan, kemudian pertanyaan dan kesimpulan. Apakah anak-anak sudah selesai? Belum. Udah, Pak. Tunggu, Pak. Nah, kemudian LKPD 2 seperti ini. Ya. Jadi kita akan di LKPD 2 kita akan menulis teks non fiksi. Pertanyaannya ini ada. Silakan kerjakan. Dan LKPD 3 juga tentang gerak tari turuk lagai. Ya. Siapa yang sudah selesai? Oh, ternyata kawanmu ada yang sudah selesai, Nak. Pak Guru lihat di WA Pak Guru sudah ada yang mengirim LKPD 1 ya. Nah, sekarang kita bahas ya. Ya. Coba. Anak-anak ini Trisnauli sudah membuat LKPD 1. Ini Mbak Trisnauli ya. Dia sudah mengirim. Nah, coba jawab nomor 1 Trisnauli. Ada dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Iya, betul. Tolong dibaca istri nomor 2. Sebutkan 2 contoh simbiosis komensalisme, yaitu contohnya apa saja? Ikan Nggak hiu ada. dan Pohon anggrek. Apa lagi? ikan hiu dan ikan remora. Ya, bagus, pintar. Kemudian ini LKPD 2 ternyata sudah mengirim ini siapa ini? Stefania. Mengenai teks non fiksi. Jelaskan pengertian teks non fiksi. Teks yang berisi informasi yang benar-benar nyata. Ya, betul. Sebutkan 2 contoh karya non fiksi. Apa saja? Berita dan ensiklopedia, Pak. Ya, pintar. Kemudian LKPD 3 ini siapa yang ngirim ya? Niko ya ini ya? Iya, Pak. Ya, Niko. Niko ternyata sudah selesai. Coba Niko baca nomor 1 pertanyaannya.
Apa tarian khas daerahmu? Tari sekapur sirih. Ya, tari sekapur sirih atau di sini sering dikenal tari persembahan ya. Nana, apa sebutkan manfaat menari bagi kesehatan? Badan menjadi sehat, benar, lancar. Nah, jadi anak-anak kita belajar tentang apa saja yang pertama tadi? Tentang hubungan antar makhluk hidup, yaitu apa namanya? Simbiosis. Kemudian yang kedua kita belajar mengenai teks non fiksi ya. Non fiksi itu teks yang berisi informasi yang nyata, benar-benar ada, tidak dikarang ya. Contohnya ada apa saja? Berita, ensiklopedia, apalagi informasi yang lainnya. Kemudian kita belajar tari turuk lagai. Tari turuk lagai. Tari turuk lagai ini adalah tari berasal dari Pulau Mentawai. Nah, kalau tari yang berasal dari daerah Riau apa tadi? Tari persembahan. Persembahan. Tari zapin. Tari zapin. Baik, kan anak, apakah ada pertanyaan? Tidak. Apa tarian, Pak? Berasal dari daerah Riau. Oh, ya itu. Siapa yang bisa jawab? Tari persembahan. Tari persembahan, pintar. Tari joget lambat. Joget lambat, ya. Jadi anak-anak untuk memperdalam, guru akan kirimkan lembar evaluasi lewat GC dan WA. Nanti kalian kerjakan dengan jujur. Bisa anak-anak? Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Nah, Pak Guru harap kalian juga di rumah nanti kalian juga perdalam lagi, mengulang lagi pelajaran ya. Jadi nanti di rumah kalian lebih menyayangi binatang atau tumbuhan ya, lebih dekat dengan alam. Nah, anak-anak, apakah kalian suka dengan pelajaran hari ini? Nah, dibuka ya. Suka, Pak. Nah, waktu kegiatan apa yang paling kalian suka ya anak-anak? Nanti diingat ya, Pak Guru berpesan di rumah kalian ingat menyayangi hewan atau tumbuhan di sekitar kalian. Ya, tidak merusak, tidak membunuh. Kalian juga harus menjaga kesehatan, apalagi di masa pandemi ini. Kalian harus ingat pesan ibu ya. Apa? Ingat pesan ibu. Pakai masker, Cuci tangan. jaga jarak, dan rajin cuci tangan ya. Oke, anak-anak, untuk yang terakhir nih kita lakukan tepuk PPK. Udah bisa? Semangat lagi yuk. Sekali lagi terakhir. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, kita akhiri anak-anak pembelajaran hari ini dengan berdoa. Siapa yang mau pimpin doa? Nah, Destri tadi ya. Oke, silakan Destri. Teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih ya Tuhan pada siang hari ini
kami telah melakukan kegiatan kami. Kiranya yang kami kerjakan itu memperoleh hasil yang baik. Ya Tuhan, berkatilah teman-teman kami, para guru-guru kami, dan juga orang tua kami, dimanapun mereka berada. Berkati Tuhan, dan juga cepatlah selalu virus wabah corona, agar kami bisa berjumpa kembali dengan teman-teman. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapa dan Amin. Amin. Terima kasih anak-anak. Anak-anak sudah lagi, Pak. mengikuti kegiatan hari ini. Sampai jumpa. Nah, dadah. Dadah, Pak. Ya.